Pertama, hari ini kita sedang membahas terhadap dim-dim atau laporan daripada tenaga ahli yang melaporkan terhadap harmonisasi atau kompilasi dari dim-dim yang diajukan oleh para fraksi. Karena undang-undang ini adalah undang-undang inisiatif daripada pemerintah, maka daftar inventarisasi masalah itu harus didapatkan dari masing-masing fraksi. Namun dari 500 sekian dim yang masuk tadi, kita juga mengharapkan karena ada dua undang-undang yang bersamaan, yang sekarang ini satu inisiatif pemerintah adalah undang-undang karantina kesehatan, undang-undang RUU karantina kesehatan, dan yang satu lagi inisiatif daripada DPR itu adalah RUU karantina hewan, tumbuh-tumbuhan dan ikan. Ini sebetulnya kan objeknya kan hampir sama. Yang satu hanya manusia, kesehatan, yang satu adalah yang terkait tiga hal tadi. Namun persoalannya adalah kalau kita dari pasal ke pasal itu ada hal-hal yang persamaannya seperti katalah media pembawanya itu antara melalui pelabuhan udara, pelabuhan laut, kapal dan sebagainya. Nah, oleh karena itu di dalam dim-dim ini tadi kita meminta agar tenaga ahli lebih menyisir ulang, berkoordinasi dengan dua panja ini untuk mengharmonisasikan agar dua undang-undang ini suatu saat ini bisa disatukan menjadi sebuah undang-undang, atau mungkin juga badan karantina ini tidak lagi parsial seperti sekarang ini, yang dimana masing-masing mempunyai badan karantina tersendiri, yang secara eselonnya kalau di karantina hewan itu di Kementerian di Kementerian Pertanian itu tumbuh-tumbuhan dan hewan itu dikelola oleh eselon 1, kemudian di kehutanan juga sama eselon 1, di KKP juga kelautan perikanan juga eselon 1, tetapi di kesehatan malah justru eselon 3. Nah, kalau kita belajar daripada itu semua, kita melihat di negara-negara maju, badan karantina itu adalah merupakan hal yang sangat fundamental. Karena alur keluar masuk daripada berbagai persoalan yang terkait dengan masa pertahanan nasional itu sebetulnya ada di karantina. Bayangkan hari ini kita ini sudah banyak kecurian. Salah satu yang saya terkejut itu adalah beberapa varietas-varietas seperti tembakau kemploko. Itu sekarang sudah dicuri dibudidayakan di Cina sebanyak 200.000 hektar. Terus ada tembakau lagi serindil yang 1 kilo itu 500.000 sampai 1 juta, itu juga ada. Belum yang lainnya termasuk hal-hal yang terkait masalah kita punya satwa, itu udah banyak dicuri yang setiap hari kita tapi kita tidak pernah care terhadap persoalan itu. Nah, oleh karena itu inilah pentingnya kita juga melihat negara mana yang memang sudah maju tentang masalah kekarantinanya, sehingga Indonesia yang terdiri daripada 17.000 pulau ini juga karantina kita terbangun yang kuat. Kalau di beberapa negara itu ada yang namanya Border and Custom Protection di Amerika seperti itu. Itu di situ ada lembaga yang terdiri dari keimigrasian, ada kemudian bea cukainya, ada yang lainnya, itu menyatu jadi dalam satu pintu. Nah, sekarang kita lihat itu di tanah air itu masih parsial. Badan karantina tumbuh-tumbuhan, ikan dan hewan tadi kalau kita lihat di air itu tidak nampak. Padahal itu menjadi garda utama. Nah, inilah yang tentunya akan kita rumuskan kembali, dan kita juga akan mengundang yang terkait dengan masalah beberapa stakeholder dan narasumber tentunya, untuk supaya ke depan itu tidak terlalu banyak undang-undang tetapi asas manfaatnya tidak maksimal. Oleh karena itu, apa salahnya kalau kita ada kesadaran bersama antara pemerintah sebagai inisiator undang-undang daripada kesehatan manusia ini, dan kemudian inisiator dari DPDR yang terkait dengan masalah karantina hewan, tumbuh-tumbuhan dan ikan ini bisa mempunyai konsep yang sama, sehingga ke depan itu terbentuknya karantina nasional yang betul-betul akan menjadi ujung tombak daripada segala-galanya.